Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Masih tetap semangat kan untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini? Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 6, subtema 2, pembelajaran 4. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kehidupan nelayan Indonesia. Perhatikanlah gambar di atas. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada para konsumennya. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Akan tetapi, jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, tempat ini menjadi sepi. Para nelayan tidak dapat melaut, sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Begitulah kehidupan para nelayan. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Mereka tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan yang akan memusnahkan isi laut. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Ketika perahu mereka telah penuh dengan muatan ikan, mereka akan kembali ke pantai untuk menjual tangkapan mereka. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat mengancam kehidupan biota laut dan kehidupan mereka sendiri. Kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini pun dimaksudkan agar mereka terlindung dari bahaya dan laut menghasilkan banyak ikan untuk ditangkap. Mari kita membuat daftar hal-hal penting yang telah kita temui pada setiap paragraf dalam bacaan di atas dan gunakanlah kalimat lengkap dan kata-kata baku dengan tepat. Pada paragraf pertama, hal-hal penting dari bacaan yaitu 1. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan. 2. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. 3. Para pembeli adalah para pedagang yang akan menjual kembali ikan kepada para konsumennya. Pada paragraf kedua, hal-hal penting dari bacaan yaitu 1. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. 2. Jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, para nelayan tidak dapat melaut. 3. Sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Pada paragraf ketiga, hal-hal penting dari bacaan yaitu 1. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. 2. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. 3. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya. Pada paragraf keempat, hal-hal penting dari bacaan yaitu 1. Kehidupan para nelayan diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. 2. Perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, mari kita membuat sebuah diagram yang menjelaskan isi bacaan di setiap paragraf seperti yang telah dicontohkan pada pembelajaran kedua. Tentukanlah pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan.
Buatlah garis dari judul bacaan yang mewakili pokok pikiran dari bacaan ke arah pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Berilah keterangan hubungan antara isi bacaan dengan pokok pikiran di setiap paragrafnya. Judul yaitu Kehidupan Nelayan Indonesia. Nelayan Indonesia bertemu dengan pembeli ikan di tempat pelelangan ikan yang merupakan pedagang ikan. Nelayan Indonesia berjualan di tempat yang ramai pada musim tangkap ikan dan sepi saat cuaca yang buruk. Nelayan Indonesia berkewajiban yang pertama, memelihara laut, 2, tidak menggunakan racun dan bom laut, dan 3, memastikan laut tidak tercemar. Peralatan nelayan Indonesia yaitu sederhana dengan menggunakan jala biasa dan perahu tradisional. Serangkaian kegiatan nelayan Indonesia yaitu perayaan petik laut sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, garis bawahi pokok pikiran di setiap paragraf dari bacaan di atas. Lalu, mari kita membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang sesuai. Kita dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Pada pertanyaan pertama yaitu, siapa saja yang bertemu di tempat pelelangan ikan? Yang bertemu di tempat pelelangan ikan yaitu para nelayan dan pedagang ikan. 2. Kapan biasanya tempat pelelangan ikan ramai? Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. 3. Bagaimana cara para nelayan harus memelihara laut tempat mencari ikan? Para nelayan harus memelihara laut tempat mencari ikan dengan tidak menggunakan zat berbahaya dan alat tangkap yang sederhana. Dan 4. Siapa yang mempengaruhi kehidupan para nelayan? Yang mempengaruhi kehidupan para nelayan yaitu nenek moyang mereka. Pemahamanku tentang isi bacaan di atas yaitu para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Kehidupan para nelayan diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Kegiatan pelelangan ikan. Kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli, yang biasanya adalah para pedagang ikan. Dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Para juru lelang ini akan menawarkan harga dari harga paling rendah yang ditentukan penjual. Lalu para pembeli akan melakukan penawaran. Pembeli dengan harga penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya. Para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok. Hasil tangkapan ikan segar mereka akan dibawa ke tempat pelelangan ikan atau TPI untuk ditimbang, lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lain. Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan dalam semua, pembeli siap melakukan pelelangan. Juru lelang akan memulai proses jual beli. Kegiatan pelelangan ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja karena ikan segar harus segera dipasarkan. Para nelayan penangkap ikan berharap hasil tangkapannya akan mendapatkan harga yang layak untuk memenuhi hidup keluarganya. Hasil penjualan ikan ini pun harus dibagi dengan nelayan dalam kelompoknya. Tempat pelelangan ikan biasanya dibangun di daerah pelabuhan ikan, di mana para nelayan biasa berlabuh untuk membawa hasil tangkapannya. TPI biasanya dibangun oleh pemerintah setempat dengan tujuan untuk melindungi para nelayan agar hasil tangkapannya mendapat harga yang baik untuk memenuhi kehidupan keluarganya.
Pembeli ikan di tempat pelelangan biasanya adalah pedagang besar yang akan menjual kembali hasil lelang ikan ke pasar-pasar. Para pembeli ikan ini tidak hanya berasal dari daerah setempat, biasa juga berasal dari daerah tempat lain. Para pedagang ikan ini akan menjual hasil laut terutama ke daerah-daerah yang jauh dari pantai, seperti di kota atau di daerah pegunungan. Oleh karenanya, para pedagang ini memerlukan alat transportasi untuk membawa barang dagangannya ke daerah-daerah lain yang membutuhkan. Perhatikanlah kembali gambar dan bacaan tentang kehidupan nelayan dan kegiatan pelelangan ikan di atas. Amatilah siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut. Apakah mereka mempunyai peran yang sama dalam kegiatan tersebut? Bagaimana interaksi yang terjadi di antara mereka? Selanjutnya, mari kita menentukan peran setiap orang yang terlibat di dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut. Hasil pengamatan gambar dan bacaan. Yang pertama, nelayan. Perannya yaitu sebagai penjual ikan di TPI. 2. Juru lelang. Perannya yaitu menawarkan harga kepada calon pembeli. 3. Pedagang besar. Perannya yaitu menjual ikan ke daerah lain. Dan 4. Penyediaan alat transportasi. Perannya yaitu membawa ikan dari TPI ke daerah lain. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pengamatan di atas yaitu setiap warga negara mempunyai peran berbeda serta memiliki hak dan kewajiban yang berbeda satu dengan yang lain. Kamu tentu tahu bahwa setiap warga negara apapun kegiatannya memiliki hak dan kewajiban tertentu. Setiap kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk interaksi dengan lingkungannya akan memberikan pengaruh secara ekonomi dan sosial budaya dalam masyarakat tersebut. Perhatikan kembali kehidupan nelayan dan kegiatan pelelangan ikan pada bacaan sebelumnya. Banyak orang yang terlibat dalam kegiatan itu, seperti yang terlibat memiliki peran yang berbeda agar kegiatan pelelangan itu berjalan sesuai tujuannya. Orang-orang yang mempunyai peran berbeda tersebut juga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, mari kita melakukan pengamatan dan diskusi terhadap kegiatan pelelangan ikan tersebut. Tentukanlah peran setiap orang yang terlibat di dalamnya, juga hak dan kewajibannya. Gunakan peta pikiran berikut ini untuk menuliskan ide dan pendapatmu. Kegiatan pelelangan ikan. Nelayan. Peran nelayan yaitu menangkap ikan di laut. Hak nelayan yaitu mendapatkan uang dari hasil penjualan ikan. Kewajiban nelayan yaitu menyediakan ikan dengan kualitas yang baik. 2. Juru lelang. Peran juru lelang yaitu menawarkan harga pada pembeli. Hak juru lelang mendapatkan jasa dari pelelangan ikan. Dan kewajiban juru lelang yaitu memberikan informasi harga ikan dengan tepat. 3. Pedagang besar. Peran pedagang besar yaitu memasarkan ikan ke daerah lain. Hak pedagang besar yaitu mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan ikan. Dan kewajiban pedagang besar yaitu menyediakan ikan yang dibutuhkan pembeli. 4. Penyedia alat transportasi. Peran penyedia alat transportasi yaitu mengangkut ikan dari TPI ke daerah lain. Hak penyedia alat transportasi yaitu mendapatkan jasa pengangkutan ikan. Dan kewajiban penyedia alat transportasi yaitu mengangkut barang sampai tujuan. Kegiatan pelelangan ikan merupakan salah satu contoh terjadinya interaksi masyarakat terhadap lingkungannya untuk membangun perekonomian dan kehidupan sosial budaya mereka. Kamu juga dapat mengamati bahwa setiap kegiatan dalam masyarakat melibatkan pemenuhan hak dan kewajiban setiap orang di dalamnya. Banyak kegiatan masyarakat yang dapat kamu amati di sekitarmu. Oleh karena itu, lakukanlah kegiatan berikut ini dalam kelompok. Setiap kelompok mendapatkan tugas mengamati kegiatan masyarakat di tempat yang berbeda. Jika kamu tidak dapat mengamati langsung kegiatan tersebut, kamu dapat mengamati melalui gambar. Yang pertama, pasar.
Individu dalam komunitas pasar. Yang pertama, pedagang, perannya menyediakan kebutuhan para pembeli. 2. Petugas retribusi pasar, perannya membantu menambah pendapatan daerah. 3. Buruh angkut, perannya mengangkut barang pembeli dan penjual. Dan 4. Petugas kebersihan pasar, perannya menjaga kebersihan pasar. Hak dan kewajiban di lingkungan pasar. Seperti yang pertama, pedagang haknya mendapatkan tempat untuk berjualan atau kios. Kewajibannya membayar retribusi dan biaya sewa kios. 2. Petugas retribusi pasar haknya mendapatkan gaji atau upah. Kewajibannya menyetorkan hasil retribusi kepada pemerintah. 3. Buruh angkut haknya memperoleh uang atas jasa yang diberikan. Kewajiban mengantarkan barang sampai tujuan dengan selamat. Dan yang keempat, petugas kebersihan pasar haknya mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan. Kewajiban menjaga kebersihan lingkungan pasar. Dan berikut ini adalah peta pikiran dalam lingkungan pasar. Yang kedua, balai desa. Individu dalam komunitas balai desa. Yang pertama, kepala desa, perannya mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di desa. 2. Perangkat desa, perannya membantu pelaksanaan tugas kepala desa. 3. Petugas kebersihan, perannya menjaga kebersihan lingkungan balai desa. Dan 4. Penjaga keamanan, perannya menjaga keamanan balai desa. Hak dan kewajiban di lingkungan balai desa seperti yang pertama, kepala desa haknya yaitu mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa. Kewajibannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 2. Perangkat desa haknya mendapat gaji atas pekerjaan yang dilakukan. Kewajiban membantu tugas kepala desa sesuai bidangnya. 3. Petugas kebersihan haknya memperoleh upah atas pekerjaan yang dilakukan. Kewajibannya menjaga kebersihan ruangan dan lingkungan balai desa. Dan yang keempat, penjaga keamanan haknya mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan. Kewajiban menjaga keamanan lingkungan balai desa. Dan berikut ini adalah peta pikiran dari balai desa. 3. Puskesmas. Individu dalam komunitas puskesmas. Yang pertama, dokter, perannya yaitu memberikan layanan kesehatan kepada pasien puskesmas. 2. Perawat, perannya membantu dokter merawat pasien. 3. Petugas kebersihan, perannya menjaga kebersihan rumah sakit atau puskesmas. Dan yang keempat, tenaga administrasi, perannya yaitu mengadministrasikan kegiatan puskesmas. Hak dan kewajiban dalam kegiatan puskesmas. Yang pertama, dokter, haknya yaitu memperoleh gaji dari pekerjaannya. Kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi. 2. Perawat, haknya yaitu berhak untuk mendapatkan penghargaan dan imbalan yang layak atas jasa profesi yang diberikannya. Kewajibannya yaitu memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi. 3. Petugas kebersihan, haknya yaitu memperoleh upah atas pekerjaan yang dilakukan. Kewajibannya menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit atau puskesmas. Dan yang keempat, tenaga administrasi, yaitu haknya mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan. Dan kewajibannya yaitu mengadministrasikan kegiatan puskesmas dengan baik. Dan berikut ini adalah peta pikiran dari puskesmas. Dan yang keempat, kantor pos. Individu dalam komunitas kantor pos. Yang pertama, kepala kantor pos, perannya yaitu melayani kebutuhan surat menyurat dan kebutuhan lainnya. 2. Petugas pengantar surat, perannya mengantar surat sampai ke alamat tujuan. 3. Tenaga administrasi, perannya mengadministrasikan kegiatan di kantor pos.
Dan yang keempat, satpam, perannya yaitu menjaga keamanan dan ketertiban kantor pos. Hak dan kewajiban di lingkungan kantor pos yaitu yang pertama, kepala kantor pos haknya yaitu memperoleh gaji dari pekerjaannya. Kewajibannya yaitu melayani kebutuhan semua pengunjung kantor pos. 2. Pengantar surat haknya yaitu mendapat gaji atas pekerjaan yang dilakukan. Kewajibannya mengantar surat sampai tujuan. 3. Tenaga administrasi haknya yaitu memperoleh upah atas pekerjaan yang dilakukan, dan kewajibannya yaitu mengadministrasikan kegiatan yang ada di kantor pos. Dan yang keempat yaitu satpam, haknya yaitu mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan, dan kewajibannya yaitu menjaga keamanan dan ketertiban pengunjung kantor pos. Dan berikut ini adalah peta pikiran dari kantor pos. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.